Yang jelas tuduhan itu tidak benar. Ya, tuduhan itu sama sekali tidak benar. Kalau memang mau melawan dengan data, bukan data kami yang dilawan gitu loh. Ya silahkan mengklarifikasi dengan KPK kan gitu, ya kan. Pertanyaannya, jangan-jangan ini sudah dikuasai oleh broker. Broker kan memperpanjang mata rantai. Kasus tindak pidana korupsi. 2 hari berturut-turut, 4 dan 5 Juli pekan lalu, sekelompok masyarakat bersama LSM Studi Demokrasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Masa mendesak KPK segera mengusut dugaan penggelembungan harga pengadaan beras impor asal Vietnam oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional. SDR menyebut unsur kemahalan atau markup pengadaan beras impor dari Vietnam diperkirakan mencapai 2,7 triliun rupiah. Nah, kalau sampai niat baik impor beras ini untuk kepentingan publik, tetapi dimain-mainkan dan digunakan sebagai bancakan, sangat miris sekali. Karena itu harapan kami, KPK juga hari ini aksi kami memberikan tekanan agar KPK nggak usah takut, ya kan, segera eksekusi persoalan ini kan gitu. Meski sudah dibantah oleh Bulog, ditemui realitas Kamis 5 Juli lalu, Hari Purwanto tetap meyakini bukti-bukti yang dimilikinya sahih. Ia menduga ada unsur kemahalan harga pembelian sebesar $82 Amerika per metrik ton. Hitungan kerugian diperoleh berdasarkan perbedaan nilai impor beras yang dipublikasi Badan Pusat Statistik dengan harga penawaran salah satu peserta lelang yaitu perusahaan Tan Long Group asal Vietnam. Dari situlah dugaan potensi kerugian negara itu muncul. Kenapa dapat selisih $82 per ton, ya kan? Ya karena kita ada data dari salah satu perusahaan yang pernah ikut gitu loh. Pernah ikut menjadi supply. Ya Tan Long Group pernah jadi supplier kan. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak memang di bidang beras kan gitu. Apa lucu kan gitu loh ketika sebuah persoalan hukum ya kan ini semestinya kalau memang mau melawan dengan data bukan data kami yang dilawan gitu loh. Dia harus mempertanggungjawabkannya ya kan kepada KPK. Kami mengadukan ke KPK, ya silahkan mengklarifikasi dengan KPK kan gitu, ya kan. Kebetulan saja, ya kan kami dalam kajian menemukan salah satu data perusahaan yang namanya Tan Long Group kan gitu. Inilah jadi pembanding kan gitu. Nah, kalau memang mereka ada perusahaan lain yang terlibat, ya coba tunjukkan aja ke publik atau sampaikan ke KPK. Ini loh perusahaan yang ikut selama ini. Hari pun mengkritisi kebijakan Bulog yang justru memenangkan vendor atau importir lain yang harga penawarannya lebih tinggi dibanding Tan Long Group. Tan Long Group menawarkan harga $538 Amerika per metrik ton untuk skema biaya pengiriman atau $573 Amerika per metrik ton termasuk biaya asuransi pengiriman. Dalam selembar dokumen tanpa keterangan tanggal tersebut tertera tanda tangan General Director Tan Long Group, Truong Siba. Kenapa opsi tawaran Tan Long Group ini juga tidak diambil? Kan gitu. Apakah memang Tan Long Group ini tidak menjanjikan keuntungan? Iya kan? Gitu loh. Atau ada perusahaan lain yang memang lebih menjanjikan selisihnya tuh lebih fantastis kan itu dugaan. Nah itu KPK lah yang bisa berhak menelusuri wilayah tersebut. Itu. Tuntutannya sebenarnya tuntutan dari teman-teman dan Mas Warini seperti apa sih soal kasus ini? Sebenarnya pertama tuntutan dari kami Mas ya, pertama meminta sebenarnya Presiden Joko Widodo ya kan itu memerintahkan BPKP ya kan untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap pengadaan beras selama ini. Akumulasi yang saya ambil kan saya akumulasi impor selama ini Mas yang sudah dilakukan. Impor itu kan sudah berjalan hampir 2,2 juta ton. Nah,
terus kita kali dengan selisih tadi penawaran Tanlong, ya kan, dengan angka dari Bulog. Realitas meminta konfirmasi ke Bulog, namun tudingan itu buru-buru ditepis oleh Bulog. Melalui siaran pers 4 Juli lalu, Bulog menjelaskan perusahaan Tanlong yang disebut-sebut oleh Studi Demokrasi Rakyat memang pernah mendaftar lelang, namun tidak mengirimkan penawaran harga. Yang jelas tuduhan itu tidak benar. Ya, tujuan itu sama sekali tidak benar. Tadi sudah dikemukakan bahwa Tanlong tidak pernah berkontrak dengan Bulog dan bahkan mereka memberikan penawaran langsung pun itu tidak pernah secara resmi memberikan langsung penawaran ke Bulog. Bulog punya sejarah yang panjang dalam hubungan importasi dengan Vietnam, utamanya dengan Vinafood 1 dan Vinafood 2. Karena Vinafood 1 dan 2 itu kalau saya tidak salah BUMN-nya Vietnam. Kini, Bulog sedang jadi bulan-bulanan sorotan. Tak cuma dugaan unsur kemahalan harga beras impor, Bulog juga dilaporkan atas potensi kerugian negara akibat tagihan keterlambatan bongkar muat atau demurrage. Gara-gara jadwal bongkar muat beras impor molor, Bulog harus membayar 350 miliar rupiah kepada Pelindo. Demorasinya itu kan cuma sampai 350 miliar ya. Nah tapi ada selisih harga beras itu sampai 2,7. Nah karena ini harus menjadi perhatian